Cek cek 1 2 3. Halo kaum barbar, apa kabar semuanya? Gimana dompet? Udah siuman? Sapi udah dikasih makan belum? Ya kalau udah semuanya berarti waktunya kita bersantai-santai ria. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film The Silent yang rilis pada tahun 2015. Film ini berasal dari negara kelahiran BTS, yaitu Korea Selatan tepatnya, dimana memang kita ketahui bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara dengan industri hiburan yang sangat besar. Jadi untuk akhir-akhir ini saya bakalan bahas film Korea aja dulu ya. Soalnya filmnya tuh kena banget gitu ya, kayak akan perasaan di dalam sentuhan-sentuhan aktornya dan semua ceritanya tuh bawa perasaan semua. Jadi saya suka film Korea. Nah, di film ini menceritakan seorang gadis lugu berumur 16 tahun yang mengidap penyakit TBC, dan ia dititipkan di sebuah asrama sekumpulan gadis-gadis cantik. Namun ada sesuatu yang janggal di asrama tersebut. Penasaran filmnya kayak gimana? So, check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang gadis cantik, imut, gemes, nan montok. Gadis ini bernama Shizuko. Kita panggil aja Shizuka ya biar enak. Dan film ini berlatar belakang pada tahun 1938, tepatnya di sekolah Gyeosong, sekolah pengobatan. Agak lawas sih, tapi nggak apa-apa, yang penting dedek-dedeknya tuh gemes. Singkat cerita, para gadis asrama berebut melihat ke jendela dengan kedatangan Shizuko yang menggunakan mobil mewah. Tampak mereka tidak suka dengan kehadiran Shizuko. Biasalah ya, betina sifatnya tuh otoriter. Jadi kalau ada orang baru atau orang lain yang datang, diusilin dulu, digosipin dulu, terus digangguin dulu. Nanti kalau udah seminggu baru deh temenan. Iya kan, ngaku. Kemudian Shizuka dan ibunya menemui seorang kepala sekolah yang cantik dan sopan. Kepala sekolah ini bernama Kato Sanae. Layaknya kepala sekolah pada umumnya, ia memberitahukan peraturan di sekolah ini. Di antara lainnya nggak boleh berak di celana, buang softtek di WC, dan nggak boleh ngelesbi. Apa? Lalu Shizuka diajak seorang pengurus asrama yang judes dan jarang ngomong, dan sekalinya ngomong Shido! Tampol sih. Aduh, barbar ini mah kayak pemerintah Indo gitu ya. Prank sampah di penjara 10 tahun dan tuntutannya nggak bisa dicabut. Niat nyari subscriber di penjara 10 tahun, auto batal nikah, nyari duit malah di penjara, gila nggak tuh? Tapi koruptor yang nyuri duit negara miliaran rupiah cuma di penjara 4 tahun, itu aja udah mentok. Dan itu masih dikasih fasilitas kayak hotel. Jangan aja besok konten spoiler film, di penjara 20 tahun, makan apa bini orang nanti? Bobroknya hukum di negeriku, tajamnya itu ke bawah, ke atasnya tumpul. Lanjutlah. Singkat cerita, Shizuka diantar ke kamarnya dan bertemu dengan seorang gadis yang gak kalah cantik bernama Kazuo. Kazuo amatlah baik kepada Shizuka, di mana ia akan menjadi sahabat baru Shizuka di film ini. Lalu Shizuka diperkenalkan oleh murid-murid siswa cerewet dan banyak omong yang membuat Shizuka agak males dengerinnya. Dan pada malam hari mereka semua minum obat, karena sebenarnya murid-murid cantik di sekolahan ini memiliki penyakit semua, dan dalam proses pengobatan. Cantik-cantik kok penyakitan. Ketika Shizuka sedang tidur, ia dikagetkan dengan kemunculan Kirin yang berada di sampingnya dan mengajaknya di sebuah ruangan. Di sini ia akan bertemu musuh barunya, yaitu Yuka. Yuka melemparinya dengan kelereng hingga Shizuka batuk-batuk dan mengeluarkan darah.
Lalu Kazuyo yang sebagai penyelamat datang dan menyuruh mereka keluar semua. Pada keesokan harinya Shizuka bertemu kepala sekolah dan Pak Kepala Sekolah kok Pak sih? Dan Bu Kepala Sekolah tidak mempermasalahkan pembulian itu, tetapi malah menyuruh Shizuka setiap pagi mendapatkan suntikan obat agar penyakit Shizuka segera hilang dan ia bisa sembuh. Shizuka sangat semangat karena jika Shizuka dapat sembuh dengan cepat, ia akan dibawa ke Tokyo berikut satu teman lainnya. Kemudian hari olahraga pun datang. Saya pun dengan senang hati melihat paha mulus para gadis-gadis imut dan berharap menjadi guru olahraga mereka, bangsat. Maaf ya, kebawa emosi. Aduh, sampai mana tadi? Oh, ini ya. Ya, kemudian Yuka melompat dengan cepat. Ia dapat melompat jauh. Kemudian disusul dengan Shizuka yang terlihat kehabisan nafas dan berhenti berlari di tengah jalan. Udah sayang, udah, jangan dipaksa kalau nggak bisa. Singkat cerita, tibalah mereka makan siang dan di sana cuman ada lauk air putih dan nasi putih yang di dalamnya berisi nggak tahulah apa itu, warnanya merah. Kemudian Shizuka bertanya kepada Kirin tentang sosok penghuni kasur sebelum dia. Namun di sini Kirin malah marah dan mencekik Shizuka. Kirin ternyata mengidap penyakit step atau epilepsi parah, dan jika penyakitnya kumat, ia tak sadarkan diri dan bakalan menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Kemudian mereka berdua pun mendapatkan suntikan infus berisi obat dan membuat Kirin kembali sadar. Lalu ia meminta maaf pada Shizuka. Mereka memandangi Kazuyo yang sedang berlari keliling lapangan. Itu semua Kazuyo lakukan karena ia ingin sekali pergi ke Tokyo. Karena Kazuyo berharap akan mendapatkan fasilitas sekolah yang baru dan memiliki suasana yang baru di Tokyo, Jepang. Dan sebenarnya Kazuyo ini adalah seorang yatim piatu. Singkat cerita, persahabatan Shizuka dan Kazuyo pun semakin dekat, di mana mereka merencanakan untuk pergi ke sebuah danau di dalam hutan dengan bersembunyi dan melewati lorong kecil di tembok sekolahan. Kemudian mereka pun berlari dan tertawa riang gembira. Dan tibalah di sebuah danau kecil yang memiliki perahu. Di sana Shizuka menyadari bahwa ia telah sembuh dari TBC-nya. Kemudian dengan bahagia menabrak Kazuyo dan mereka terjebur ke dalam danau. Nggak bisa berenang, mati tenggelam, filmnya tamat. Udah. See you next time in the next video. Hehe, santai, masih panjang kok, santai, maaf. Kalem boy, kalem. Oke, lanjut. Dan singkat cerita, kembalilah mereka mengenakan celana pendek gemes idaman kita. Waduh. Kemudian Yuka melompat hingga 4 meter jauhnya, dan Kazuyo melompat hanya 3,8 meter. Lalu dilanjutkan yang terakhir, Shizuka melompat dengan ragu-ragu, tetapi ternyata ia mampu melampaui rekor terbarunya, di mana ia kemarin gak bisa melompat dan sekarang udah bisa melompat 3,6 meter. Wow, pastinya kalian berpikiran sama kayak saya, ada yang gak beres di obat yang mereka berikan untuk Shizuka. Lalu seketika atmosfer di film ini berubah, dan pada malam hari tiba-tiba selimut Kazuyo bergerak dan menutupi Kazuyo. Aduh, cantiknya. Aduh. Bayangin kalian yang ada di situ, apa yang bakalan kalian lakuin? Bayangin aja dulu, bayangin. Shizuka berterima kasih kepada Kazuyo karena telah menjadi sahabatnya dan menyemangatinya. Nah, dan pada pagi harinya, ketika mereka sedang mabar alias mandi bareng, tiba-tiba Shizuka dikejutkan dengan darah di tangannya.
Darah itu berasal dari darah burung yang sengaja ditaruh oleh Yuka untuk mengerjai Shizuka. Dan dengan tampilan yang menyeramkan, Shizuka menaruh burung itu tepat di makanan Yuka. Lalu Shizuka kembali mendapatkan suntikan infus, dan di sini ada yang aneh, di mana ada bercak merah merambat ke wajah Shizuka yang cantik dan mulus. Seketika Shizuka menjadi segar dan bahagia. Kemudian dengan bahagia Shizuka masuk ke dalam kamar. Tetapi ia dikejutkan dengan sesosok penampakan tangan dan gadis yang berlendir.